Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus terang dunia, kami berterima kasih padamu karena Engkau telah menerangi hidup kami melalui firman-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan kuduskanlah kami dengan Roh-Mu. Bimbing dan kuatkanlah kami agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, dan supaya iman kami tetap teguh selama hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa kepada anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu sore hari ini tertulis dalam kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Marilah kita membaca secara responsoria, dan di ayat terakhir ayat 8 kita membaca bersama-sama. Nabi sebagai penyambung lidah Allah, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya,
Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkah seorang burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kita baca bersama-sama. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PNB dan remaja.
dan cemerlang. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, jemaat Tuhan. Kami boleh berkumpul di gereja Tuhan ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu yang kudus. Saat ini ya Tuhan, kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan khotbah di dalam peribadahan kita saat ini, tertulis di dalam kitab Lukas pasalnya yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama dan berakhir di ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita dengarkan beginilah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Firman-Mu menjadi terang. Shalom. Sepertinya kurang semangat ya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada peribadahan Minggu dengan tema yang mengatakan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia. Sebelum sampai kepada penjelasan nats firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian yang hadir saat ini, pernahkah kita semua mengalami kegagalan? Tidak peduli berapa usia Anda, apa pendidikan Anda, apa pengalaman ataupun latar belakang hidup Anda, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Atau benarkah setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan? Saya yakin saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalaminya dan beragam respon kita menghadapi kegagalan yang kita hadapi. Dalam nats ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diperhadapkan kepada beberapa nelayan yang bekerja pada kebiasaan mereka, tetapi ternyata dalam kebiasaan yang mereka geluti itu, mereka justru mengalami kegagalan yang besar. Nelayan yang dikenal sebagai orang yang mampu memahami bagaimana cara ataupun hal-hal yang perlu dilakukan supaya pekerjaannya untuk menangkap ikan itu berhasil, tetapi justru mengalami kegagalan yang luar biasa yang baru dihadapi pada saat itu juga. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nats ini kita diperhadapkan bagaimana Yesus yang pertama kali bertemu dengan orang-orang yang pada kemudian hari akan menjadi murid-muridnya. Dalam nats dikatakan ada di sana Simon, ada Yohanes, bahkan ada juga anak-anak Zebedeus yang lain. Dalam nats yang paralel dengan nats ini ada juga Andreas. Jadi mereka adalah nelayan-nelayan yang bertemu dengan Yesus di Danau Galilea, atau dalam hal ini Danau Genesaret. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita diperhadapkan dengan situasi itu, bertemu dengan seseorang pertama kalinya dan diberikan perintah, apakah kita akan langsung melaksanakannya? Misalnya kita bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal, yang baru pertama kali kita kenal, dan kita diberikan perintah atau ajakan, mungkin kita akan berpikir beberapa kali untuk menurutinya. Mungkin kita akan berpikir, siapa orang ini? Kita akan berpikir apakah perkataannya benar atau tidak.
Itu akan terjadi secara manusiawi dan itu wajar. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa terjadi di sini, saudara-saudari. Mereka yang baru pertama kali bertemu dengan Yesus, tetapi ketika Yesus mengatakan sebuah perintah kepada mereka, mereka justru langsung melaksanakannya tanpa harus berpikir panjang. Mereka yang telah semalaman bekerja di laut lepas atau di danau itu untuk menangkap ikan seharian penuh, tetapi tidak menangkap ikan satupun. Lalu Yesus yang bukan nelayan, Yesus yang tidak bergelut di dalam pekerjaan itu, Yesus yang tidak berlatar belakang sebagai seorang penjala ikan, memerintahkan mereka supaya menolakkan perahunya. Lalu mereka membawa perahunya ke tengah danau dan pada akhirnya mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Sesungguhnya ini adalah sebuah kemustahilan bagi mereka yang adalah pelayan. Mengapa? Karena secara umum para pelayan yang menggunakan jala untuk menangkap ikan hanya akan menangkap ikan di tepi danau. Dan tidak akan mungkin mendapatkan ikan di dalam danau yang dalam. Tetapi sesuatu kemustahilan itu terjadi ketika mereka melakukannya bersama Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikan oleh firman ini kepada kita? Apa sesungguhnya yang ingin dijelaskan oleh Tuhan kepada kita melalui surat yang disampaikan oleh Lukas ini? Melalui cerita nelayan yang diberkati oleh Tuhan mendapatkan ikan yang jumlahnya di luar prediksi mereka. Ada beberapa hal, saudara-saudari. Yang pertama ialah, kembali saya tekankan, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Baik itu dalam hal pendidikan, baik itu dalam hal pekerjaan, bahkan juga di dalam hubungan. Para pemuda yang hadir saat ini mungkin sangat sensitif dengan perkataan kegagalan dalam hubungan, bukan? Tetapi itu pasti pernah dialami oleh siapapun yang hidup di dunia ini. Tetapi ada satu slogan yang mengatakan, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Setiap orang yang berhasil tidak akan pernah sampai pada titik puncak keberhasilannya jika tidak pernah mengalami kegagalan. Dan setiap orang tidak akan pernah mengalami kegagalan ketika ia tidak berjuang untuk mencapai keberhasilan. Maka tahap pertama dalam perjuangan ialah kegagalan itu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencapai keberhasilan mulus tanpa ada rintangan dalam pencapaiannya. Nah, yang ingin saya sampaikan, saudara-saudari yang terkasih, sama halnya seperti Simon Petrus dan teman-temannya, saudara-saudaranya. Mereka tentu gagal meskipun itu adalah pekerjaan mereka yang sudah mereka geluti selama ini. Tetapi kegagalan itu selalu mengintimidasi setiap orang ketika orang itu lengah di dalam pekerjaannya. Nah, kita juga semuanya seperti itu, saudara-saudari. Saya berani mengatakan, meskipun itu adalah sebuah pekerjaan yang menjadi rutinitas kita, tetapi kegagalan itu pasti pernah kita alami. Meskipun kita sudah berjuang begitu keras, berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan sepenuh pengetahuan dan wawasan kita, saya berani mengatakan kita pasti pernah mengalami kegagalan. Dan pada nats ini dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kegagalan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita berani berjuang lebih keras lagi, ketika kita berani memperjuangkan sesuatu perjuangan itu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan janjinya dalam nats ini. Pencapaian yang kita harapkan, pergumulan yang kita hadapi, pasti dapat kita lewati dengan hasil yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Mungkin kita pernah berjuang sekuat tenaga, tetapi kegagalan itu tetap dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yakin dan percaya, saudara-saudari yang terkasih,
Ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin kita capai jika kita bersama dengan Tuhan. Ketika ada hati yang tunduk kepada Tuhan, ketika perintah Tuhan itu sampai kepada kita dan tidak ada penolakan, kita turut melakukan perintah Tuhan itu, maka nats ini membuktikan perjuangan saudara-saudari yang terkasih akan berhasil pada waktu yang ditentukan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama. Pengajaran yang kedua yang dapat kita peroleh sebagai anak-anak Tuhan. Khotbah adalah firman yang membangkitkan semangat setiap orang. Pada hakikatnya firman Tuhan itu ada menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Pada dasarnya dan pada hakikatnya firman Tuhan itu ialah bekal yang menjadi kekuatan, power bagi setiap orang. Saya tidak tahu saudara-saudari yang terkasih, apakah pada saat ini firman Tuhan justru menjadi sesuatu hal yang membuat kita mengantuk, atau justru menjadi sebuah hal yang membuat kita bosan untuk mengikuti peribadahan, atau bahkan kita justru tidak memiliki kerinduan untuk bergumul dengan firman Tuhan. Pada saat ini ingin saya sampaikan saudara-saudari yang terkasih, apapun keadaan saudara-saudari, apapun pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang harus kita hadapi dalam mencapai perjuangan kita, saya ingin mau katakan bahwa firman Tuhan sesungguhnya memberikan ribuan kalimat yang bahkan melebihi quotes yang dapat menghidupkan semangat Anda. Ketika engkau menghadapi pergumulan dengan sakit hati, firman Tuhan telah menjanjikan bahwa penguatan itu ada dari Tuhan. Ketika engkau merasa mustahil untuk mencapai sesuatu, firman Tuhan telah mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika engkau bersama dengan Dia. Firman Tuhan telah menyampaikan banyak pengingat dan penguat bagi kita, asalkan kita mau bergumul dengan firman Tuhan. Kita tidak kekurangan nasihat-nasihat untuk menjadi kekuatan bagi kita. Karena ketika kita mau membaca firman Tuhan ini, di sana sudah tertera banyak kata-kata yang dapat memotivasi Anda, dapat menguatkan Anda di dalam pergumulan yang engkau hadapi, dapat mengingatkan engkau supaya engkau tidak terlelap di dalam kehidupanmu, asalkan engkau mau memberi diri bergumul dengan firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Simon dan saudara-saudaranya. Mereka sebenarnya sudah mengeluh dan bahkan ingin menyerah. Mereka sudah membersihkan jalannya karena mereka menganggap tidak akan dapat lagi memperoleh ikan pada saat itu juga. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka, tebarkanlah jalamu, pergilah ke danau yang lebih dalam. Dan mereka mendapati mujizat itu terjadi ketika mereka menghidupi firman itu. Artinya firman itu bukan hanya didengarkan saja, tetapi firman itu hidup di dalam tindakan mereka. Firman itu terwujud di dalam bagaimana mereka patuh untuk melakukan firman itu. Maka saya tekankan kepada kita saudara-saudari yang terkasih, hidupilah firman Tuhan. Maka firman itu akan hidup di dalam dirimu dan menjadi penopang di dalam kehidupanmu. Ketika engkau merasa tidak ada lagi orang yang dapat menguatkanmu, maka satu-satunya tempat untuk berteduh dan meminta kekuatan ialah Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan kepadamu. Yang selanjutnya saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mau sampaikan kepada kita semuanya yang bersekutu saat ini. Setelah engkau berhasil, jangan pernah lupakan Tuhan. Ketika engkau telah berhasil mendapat pencapaian yang luar biasa di dalam pendidikanmu, ketika engkau mendapatkan hasil yang luar biasa di dalam hubunganmu, ketika engkau memperoleh hasil yang membuat engkau bersukacita dalam hal apapun itu, saya ingin katakan jangan pernah lupakan Tuhan. Karena sesungguhnya apapun yang engkau peroleh saat ini
bukanlah hasil perjuanganmu. Sama seperti Simon dan rekan-rekannya yang memperoleh ikan yang sangat banyak itu. Mereka sesungguhnya tidak akan memperoleh ikan itu apabila mereka meninggalkan jalannya, apabila mereka meninggalkan Tuhan Yesus pada saat itu, apabila mereka meninggalkan pekerjaannya malam itu juga. Mereka akan pulang dengan tangan sia-sia ketika mereka menyerah pada situasi itu. Tetapi mengapa mereka memperoleh hasil yang luar biasa itu? Itu karena mereka melakukan firman Tuhan itu, mereka menghidupi perintah Tuhan itu, dan mengingat Tuhan yang memberikan perintah itu. Demikian juga dengan kita saudara-saudari yang terkasih. Apabila kita menyerah pada kegagalan yang kita alami, saya berani mengatakan, maka puncak pencapaian kita pada saat ini juga adalah kegagalan itu sendiri. Tetapi ketika kita berfokus kepada tujuan yang ingin kita capai dan meninggalkan kegagalan-kegagalan yang kita alami, maka keberhasilan itu sedang menantikan kita. Tetapi keberhasilan itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat kita capai ketika kita memilih mundur dari perjuangan itu. Ketika kita mager untuk melakukan perjuangan kembali, ketika kita menganggap bahwa kita sudah terpuruk dan tidak mendapatkan kesempatan lagi, maka hasil yang kita dapatkan berhenti pada kegagalan itu. Tetapi ketika kita mau berjuang kembali saya katakan, keberhasilan itu sedang menantikan saudara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini, Simon berani mengambil sikap, meninggalkan ikan yang banyak itu, yang ia nantikan itu, dan menemui Tuhan Yesus. Dan apa yang ia katakan kepada Yesus pada saat itu juga, Tuhan, aku adalah seorang yang berdosa. Sesungguhnya aku tidak layak, karena ia menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya sekarang juga ialah seseorang yang berkuasa atas segala hal. Sosok yang ia hadapi saat ini ternyata ialah Tuhan sendiri yang mampu melakukan apapun yang dalam pemikiran mereka itu adalah mustahil dilakukan. Lalu Simon dengan kerendahan hatinya, ia menundukkan diri di hadapan Yesus dan mengatakan ia tidak layak sesungguhnya. Demikian juga dengan kita saudara-saudari yang terkasih. Apapun yang sudah kita peroleh di dalam perjuangan kita saat ini, tidak ada satu orang pun yang layak menyombongkan diri dengan pencapaiannya. Tidak ada satu orang pun yang dapat berbangga diri dengan bagaimana dia saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa setiap hal yang ia peroleh itu adalah hasil perjuangannya sendiri. Tetapi kita harus berani mengatakan dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita harus berani menyampaikan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua adalah berkat campur tangan Tuhan. Itu adalah karena Allah yang mengasihi kita dan melayakkan kita untuk menerima. Bukan karena betapa hebatnya kita berjuang, bukan karena hebatnya kita berusaha untuk mencapai itu. Tetapi semuanya itu adalah pemberian Tuhan kepadamu. Semuanya itu adalah karena Allah mengasihani kita. Semuanya itu karena Allah berniat untuk mengasihi kita dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan justru menjauhkan diri kita dari Tuhan. Karena kerap terjadi saudara-saudari yang terkasih, kita justru berfokus kepada berkat yang kita terima dan kita lupa kepada siapa yang memberikan berkat itu. Kita kerap kali justru semakin jauh dari Tuhan karena kita menikmati berkat yang kita terima. Mungkin di antara kita pernah melakukan ataupun saudara-saudari kita yang lain tidak mengikuti peribadahan dengan Tuhan, tidak bersekutu bersama dengan Tuhan karena menikmati sukacita yang lain di tempat yang berbeda. Mungkin kita pernah menikmati
kebahagiaan yang lain, dan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena berkat yang engkau terima. Tetapi semakin dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan berkat yang lebih luar biasa lagi kepadamu dengan engkau mendekatkan diri kepadanya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, saudara-saudari yang terkasih, di dalam tema kita mengatakan kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Saya ingin ajak kita semua saat ini, coba lihat sekelilingmu sekarang juga. Coba lihat siapa di kananmu, siapa di kirimu, dan lihat juga yang terutama ke belakangmu sekarang. Bukankah kalian menyadari bahwa masih banyak teman-teman kita yang entah di mana saat ini? Coba lihat sekelilingmu, banyakkah orang-orang yang masih kalian kenal dan seharusnya hadir pada saat ini, tetapi kita tidak dapat bersekutu bersama dengan Tuhan saat ini juga? Firman Tuhan ini katakan, saudara-saudari yang terkasih, saat ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi engkau menjadi penjala manusia. Artinya di sana firman Tuhan ini telah sampai kepada kita. Maka kita juga harus menjadi penjala manusia. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini semuanya tanpa terkecuali ialah pelayan Tuhan dan dipanggil, dipilih untuk menjadi penjala manusia. Jika Simon Petrus dan teman-temannya memakai jala untuk menangkap ikan dan memakai karunia yang diberikan dari Tuhan kepada mereka untuk menjala manusia, maka saya ingin katakan pada saat ini juga, setiap hal, setiap potensi yang engkau miliki ialah jala yang akan engkau pakai untuk menjala manusia. Jika engkau memiliki bakat dan talenta di dalam hal musik dan hal lainnya, engkau dapat menggunakan itu untuk menjala manusia dan teman-temanmu semuanya. Jika engkau memiliki hubungan dengan teman-temanmu, itu adalah jala yang akan engkau pakai untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki saat ini, saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan melayakkan kita menggunakan itu, memiliki itu, jika Tuhan melayakkan kita untuk memakai itu, maka pergunakanlah itu untuk menjala manusia. Pergunakanlah itu untuk membawa setiap orang kembali kepada Tuhan. Kita tidak perlu bertanya di mana teman kita saat ini. Kita tidak perlu bertanya apa yang mereka lakukan saat ini. Tetapi kembali saya tekankan, jika penjala ikan membawa jalannya untuk menangkap ikan, memenuhi kebutuhannya, maka saat ini kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dipanggil untuk memakai setiap hal yang ada dalam diri kita untuk membawa setiap umat kepada Tuhan. Artinya kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja untuk melayani Tuhan dan membawa domba-dombanya kembali kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Maka dengan ini saya ingin saudara-saudari yang terkasih, tentu kita rindu untuk kembali bersama bersekutu dengan Tuhan di hari-hari selanjutnya. Kita tentu rindu melihat setiap kursi di dalam gereja ini diisi oleh setiap orang yang rindu kepada Tuhan, diisi oleh setiap orang yang menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya tidak boleh menjauhkannya dari Tuhan, tetapi justru harus menjadi hal yang membuat dia semakin rindu untuk hadir dan bersekutu dengan Tuhan. Maka dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, kiranya Tuhan yang kiranya menguatkan kita, menyadarkan kita, membuat kita semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan memuji Tuhan bersama di dalam gereja ini. Amin. Firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian, firman-Mu berkatilah.
Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami perdengarkan hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, Engkau Allah yang membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah yang menuntun kami dan mengarahkan kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah yang memakai kami anak-anak Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan melalui menjala manusia, membawa setiap insan umat Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari sering kali kami jauh dari Tuhan oleh karena pergumulan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami. Karena kami lalai di dalam kehidupan kami. Kami sering kali lupa akan Tuhan karena berkat yang justru kami terima dari Tuhan. Namun saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan diri kami menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami ya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami pribadi lepas pribadi, supaya kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, yang di dalam kehidupan kami melakukan setiap hal di dalam nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap hal yang kami lakukan. Demikian juga ya Tuhan peribadahan kami ini, yang menjadi wujud persekutuan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah ya Tuhan peribadahan kami ini menjadi ibadah yang kami serahkan, kami haturkan kehadirat Tuhan saja. Ini kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud berdoa ke hadapan-Mu. Amin. Padamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di sore hari ini atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami, terlebih penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa hingga sore hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kesempatan, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami telah disapa oleh firman-Mu ya Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Mu, calon pendeta Yosua Manurung ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami ya Bapa, agar kami menjadi penjala manusia ya Bapa, yang mengingatkan setiap saudara kami ya Bapa, agar semakin mengenal Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa, menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukannya di setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi hamba-Mu. Berikan kekuatan ya Bapa, terlebih di dalam melakukan setiap pelayanannya ya Bapa di gereja-Mu ini. Dan juga ya Bapa, terlebih dalam tugas sending yang ditugaskan oleh pusat bagi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa di surga, pada sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, terhadap saudara-saudara kami, jemaat-Mu ya Bapa yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yaitu Nyonya Sitompul, Nyonya Sintua M. Sitompul Boru Sinaga, Saud Nainggolan, Joshua Tampu Bolon, Depi Boru Pasaribu. Bapa di surga, biarlah penyertaan-Mu ya Bapa yang menghampiri mereka ya Bapa. Biarlah Engkau melawat mereka ya Bapa satu persatu dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau yang sembuhkan segala sakit penyakit dari tubuh mereka ya Bapa. Engkau berkati setiap obat, makanan, dan setiap usaha medis ya Bapa, untuk kesembuhan yang sempurna bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa, yang telah meninggalkan setiap aktivitasnya ya Bapa, untuk datang di tempat yang kudus-Mu ini ya Bapa, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa yang memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di sini. Berkati setiap pekerjaannya, kesehatannya, pendidikannya ya Bapa. Dan juga ya Bapa, jemaat-Mu yang belum bisa hadir di sini ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa, biarlah juga Engkau yang memberkati ya Bapa. Dan biarlah juga Engkau ya Bapa mengetuk hati pintu mereka ya Bapa, agar mereka di hari-hari yang akan datang boleh datang bersama-sama kami dan rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa di tempat-Mu yang kudus ini. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa untuk gereja-Mu ini, terlebih dalam setiap kegiatan ibadah yang akan dilakukan seminggu ke depan. Biarlah Engkau yang campur tangan ya Bapa, sermon perhalado, ibadah sermon sekolah minggu,
dan juga pemahaman Alkitab di setiap paduan sara, dan juga ya Bapa pertanyaan sektor yang akan dilakukan di minggu ini. Kiranya Engkau juga ya Bapa yang campur tangan, biarlah Engkau mengetuk setiap hati jemaat-Mu ya Bapa, agar senantiasa ikut ambil bagian ya Bapa di dalam setiap ibadah yang dilakukan di gereja-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini ya Bapa, yang apabila menghadapi segala pergumulan ya Bapa, yang Engkau tahu apapun pergumulan mereka ya Bapa, dan kami memohon ke hadapan-Mu ya Bapa, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan pengharapan baru bagi mereka, sehingga mereka boleh bersukacita ya Bapa, dan mampu melalui segala kesulitan yang mereka hadapi ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak gereja-Mu ini ya Bapa yang masih dalam pendidikan. Biarlah Engkau ya Bapa memberkati di dalam sekolah, di dalam kuliah mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kepintaran daripada-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mampu ya Bapa mengikuti segala pelajaran, segala mata kuliah yang diberikan kepada mereka, sehingga boleh mereka ya Bapa memperoleh hasil yang baik ya Bapa ke depannya. Dan juga bagi anak-anak gereja-Mu ya Bapa yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau buka ya Bapa pekerjaan bagi mereka. Engkau berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Bapa, agar mereka boleh bersukacita ya Bapa. Dan juga ya Bapa yang anak-anak gereja-Mu yang sudah cukup umur ya Bapa, yang sedang mencari jodoh ya Bapa, kiranya Engkau tunjukkan jodoh yang terbaik, jodoh yang seiman ya Bapa, sehingga mereka boleh di suatu hari nanti ya Bapa membentuk suatu keluarga yang baru ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali dari rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu ya Bapa yang mengiringi perjalanan kami, sertai kami ya Bapa, sehingga boleh kami tiba di rumah kami masing-masing dengan tak kurang sesuatu apapun. Bapa di sorga, banyak hal yang kami mau sampaikan kepada-Mu ya Bapa, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau sungguh mengetahui apa yang perlu bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkau akan memberikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya kami ini adalah manusia yang penuh dosa ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa akan segala dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, izin memberikan informasi untuk ibadah kebaktian sore dari hari ini untuk kedepannya akan dimulai jam 4. Terima kasih. Yang terlelah
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.